Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial cara membuat soal ujian di Grid School dengan fitur tematik. Oke, caranya sama, yaitu pertama membuat soal, lalu membuat data ujian, setelah itu baru menambahkan soal atau pertanyaan ke data ujian. Ya, untuk pertama yang kita lakukan adalah kebang soal ya, membuat soal. Caranya itu ada dua, bisa dengan manual, yaitu dengan mengklik tambah soal pilihan ganda. Ini sebenarnya caranya sama dengan cara sebelumnya, ya. Hanya saja untuk mata pelajaran yang kita pilih itu bukan tematik lagi, tetapi soal apa yang akan kita buat. Misalnya soal PKN, kita pilih PKN, lalu kelasnya kita input. Misalnya yang membuat adalah guru kelas 1, berarti seluruh kelas 1 kita input. Nah, kita masukkan semuanya. Agar apa? Agar guru yang lain, guru kelas 1 yang lain bisa melihat soal. Lalu kita masukkan soalnya, juga kita inputkan jawabannya ya. Setelah udah kita search. Bedanya hanya di bagian mata pelajarannya ya. Itu kalau yang cara manual. Kalau cara import sama dengan import yang sebelumnya, hanya saja yang kita masukkan nanti di file Excel-nya itu hanya soal PKN saja. Misalnya kita lagi buat soal PKN, ada 5 soal. Berarti kita masukkan soal PKN-nya 5 saja ke dalam file importnya ya. Sama seperti tadi kita pilih kelasnya. Terus mata pelajaran tadi yang kita buat adalah PKN. Terus jumlah opsinya 3. Lalu kita download filenya. Nanti akan terbuka file Excel-nya. Dan yang dimasukkan hanya soal-soal PKN saja. Misalnya soal 5 berarti 5 soal yang kita masukkan. Ya, lalu kalau sudah dibuat soalnya, kita pilih filenya, kita masukkan. Baru kita save ya. Setelah itu, setelah kita upload soal, lalu kita ke bagian data ujian. Nah, kita buat dulu data ujiannya. Karena ini ujian tematik, berarti yang kita tambahkan adalah tambah data ujian tematik. Terus yang kita pilih adalah misalnya ulangan tema 4. Kita pilih PH, kita ketik PH tema 4, lalu deskripsinya PH tema 4, subtema, misalnya subtema 3 dan 4. 3 dan 4, lalu kita pilih ke bawahnya misalnya gurunya. Terus kelasnya kelas yang kita ampu. Mata pelajarannya ini tetap tematik ya, hanya muatannya saja yang kita masukkan, apa saja soal yang akan kita buat. Misalnya bahasa Indonesia, lalu PKN, PJOK, dan SBDP. Setelah itu kategorinya apa? Karena ini ulangan, berarti kita masukkan PH atau ulangan. Terus kita pilih ujiannya kapan, misalnya hari Senin tanggal 1, terus mulainya jam 8, lalu selesainya itu misalnya kita kasih waktu 2 hari, berarti sampai tanggal 2, jam selesainya misalnya jam 23.00. Lalu tipe ujiannya bebas ya,
Pertanyaannya tidak diacak, lalu munculkan ke siswa tidak, munculkan jawaban benar juga tidak, statusnya kita nonaktifkan dulu, lalu kita save. Oh ya, durasi waktunya misalnya 60 menit. Lalu kita save. Nah, ini kan udah jadi nih. Sudah selesai, sudah buat data ujiannya, tinggal kita atur soalnya. Kita klik atur soal, lalu kita tambah pertanyaan. Misalnya kita masukkan adalah yang pertama itu PKN. Misalnya KD-nya KD 3.1. Karena saya ingin hanya 2 soal untuk PKN, berarti supaya dapat nilai 100, bobotnya harus 50. Kita masukkan angka 50. Kita isi angka 50. Lalu kita tambah. Begitu juga dengan soal keduanya. KD 31 skornya 50. Jadi kalau untuk scoring itu sesuai dengan jumlah soal ya Bapak Ibu. Terus juga misalnya kita memasukkan juga SPDP dengan KD 32 dan juga soal misalnya ada 2 ya, berarti kita masukkan bobotnya 50. Tambah dan seterusnya ya Bapak Ibu ya, misalnya kita mau tambah lagi bahasa Indonesia, terus misalnya mau tambah lagi PJOK, sama caranya. Intinya untuk scoring itu sesuai dengan jumlah soal. Misalnya soalnya ada 4, berarti untuk mencapai nilai 100 berarti scoringnya adalah 25. Seperti itu. Oke, ini saya cuma menambahkan ada 6 soal ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah diinput ya. Sudah masuk, sudah ada 6 soal. Dengan bobot 50 karena soalnya ada 2. Oke, setelah jadi, terus kita aktifkan dan anak-anak sudah mengerjakan, dan selanjutnya yaitu kita melihat rekap ujian, melihat hasil anak-anak yang sudah dikerjakan. Oke, anggap saja ini sudah dikerjakan oleh siswa, lalu kita pergi atau kita mencari rekap ujian. Anggap saja yang sudah mengerjakan 3 anak. Nah, tadi kan karena soalnya ada 6, dengan bobot nilai 50, maka untuk mencapai nilai sempurna 100-nya itu adalah 300 ya, karena tadi kan setiap bobotnya itu adalah 50. Dan ininya sih kita tidak memerlukan ininya ya, tidak memerlukan nilai keseluruhan. Ini kan nilai keseluruhan, bukan per mapel. Nah, untuk per mapelnya kita bisa lihat itu dengan klik detail. Nah, ini untuk Ananda Zaki, untuk pelajaran bahasa Indonesia itu betul semua ya, karena total soal 2, skor maksimal 100, maka nilainya 100. Nah, untuk pelajaran PKN, soalnya 2, skor maksimal 100, tapi ada yang salah 1, maka nilainya menjadi 50. Nah, ini adalah nilai sudah per KD. Misalnya nanti bahasa Indonesia KD-nya ada 2, KD 3.2 dengan KD 3.4 misalnya. Itu bisa, yang penting KD-nya yang berbeda. Jadi di sini nilainya itu per KD.
Dan di bawahnya juga bisa terlihat ya, salahnya di mana nih? Oh, ternyata si Zaki ini salah di soal nomor 2. Bisa juga lewat dari sini detail soalnya. Seperti ini. Untuk mengekspor nilainya bisa langsung klik Excel. Nanti dia akan menarik data hasil ujiannya. Tapi ini nilainya per siswa karena kan dia nilainya per KD. Ya. Sudah sampai situ, mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya. Nanti yang kita ekspor adalah file Excel-nya. Ataupun kalau untuk keseluruhannya itu bisa yang di depannya. Ya untuk keseluruhan siswa. Tapi ini kan nilainya masih nilai semua pelajaran digabung. Kalau yang tadi yang di detail itu adalah per KD-nya dan per siswa seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.